Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan dari Nur Fajriyah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hikayat. Mari mendalami hikayat. Gambar apakah tadi? Sudah pernah mendengar cerita tentang gambar tadi? Mungkin ada yang pernah baca bawang merah bawang putih, atau pernah mendengar atau diceritakan tentang cerita timun mas dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mendalami hikayat. Bagaimana sih cara mengevaluasi informasi di dalam hikayat? Lalu apa hubungan hikayat dengan cerita rakyat? Oke, mari kita bahas apa itu hikayat. Anak-anak semua, hikayat merupakan salah satu jenis karya sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa. Fakta menariknya nih, kenapa hikayat itu cerita rakyat di setiap daerah bisa berbeda-beda? Ini dikarenakan Indonesia memiliki suku yang sangat beragam. Sehingga dengan latar belakang yang berbeda, suku, agama yang berbeda, sehingga itu menjadi salah satu keberagaman warisan budaya Indonesia. Warisan budaya Indonesia salah satunya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat ini berupa hikayat. Jadi, hikayat merupakan bagian dari cerita rakyat Indonesia yang berkembang secara turun-temurun yang disampaikan secara lisan ke lisan. Jadi, kalian sudah pernah tahu belum? Siapa sih pengarang Malin Kundang? Lanjut, apa saja sih ciri-ciri dari hikayat? Oke, baik. Ciri-ciri atau karakteristik hikayat ada beberapa. Yang pertama tadi sudah disebutkan. Cerita rakyat tidak memiliki pengarang. Atau bisa disebut dengan anonim. A, tidak. Nonim, bernama. Tidak memiliki nama pengarangnya. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah cerita rakyat memiliki cerita-cerita yang mustahil. Hal-hal yang mustahil mungkin bisa dipikirkan oleh otak kita. Contoh timun mas. Ada bayi yang berasal dari timun ketika dibelah. Itu merupakan salah satu contoh hal yang mustahil. Kesaktian tokoh. Nah, tokoh utama di timun mas memiliki kesaktian. Yang dimana di akhir ceritanya timun mas bisa melawan raksasa dengan berbagai alat yang digunakan. Itu merupakan salah satu karakteristik dari cerita rakyat hikayat. Ceritanya adalah istana sentris. Jadi karakteristik teks hikayat itu juga ceritanya ada di istana sentris. Jadi dia berasal dari istana, berkembang di situ. Dan yang terakhir, memuat kata-kata arkais. Apa sih kata-kata arkais? Kata arkais merupakan kata yang berhubungan dengan masa dahulu, yang bercirikan kuno dan sangat tua. Nah, kembali lagi nih tadi dengan pengertian hikayat. Tadi hikayat adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Melayu klasik atau kuno. Jadi, benar sekali bahwa di hikayat ini memuat kosakata-kosakata yang memiliki kata-kata arkais. Contoh kata arkais, ada kata hatta. Hatta ini dari bahasa Arab ya. Artinya sampai. Bagaimana sih cara memahami isi hikayat itu? Yang pertama, kita harus simak video dari salah satu hikayat dengan teliti. Kita harus simak dengan teliti, atau kalau teks kita harus baca dengan teliti. Setelah itu, kita harus menandai kata-kata sulitnya. Yaitu biasanya kata-kata arkaisnya nih. Setelah kita baca dengan teliti, kita hubungkan nih setiap kejadian, setiap paragrafnya berdasarkan alur cerita hikayat. Karena ini bentuknya prosa, maka di dalamnya ada alur ceritanya. Kita harus hubungkan dari kejadian satu dan kejadian selanjutnya. Setelah dibaca dan setelah dihubungkan, maka yang terakhir adalah kita bisa menentukan isi dari setiap paragraf tersebut yang bisa kita simpulkan dalam satu cerita utuh terkait dengan hikayat yang disimak atau yang dibaca.
kita saksikan hikayat Awang si Tangan Besar. Simak dengan baik, catat pokok isi hikayatnya, alur kejadiannya, dan kalian bisa identifikasi juga karakteristik apa sih hikayat yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan. Kita akan adakan kuis singkat terkait bagaimana sih kalian memahami isi dan karakteristik dari Awang si Tangan Besar ini. Kalian bisa akses kuisnya di word wall berikut. Yang pertama, apa syarat yang diberikan raja untuk menikahi putrinya? Oke, 7 mutiara sebesar telur angsa. Karakteristik hikayat berdasarkan latar tempat. Ada di Istana Sentris. Negeri manakah cerita Awang ini berasal? Di Indrakayangan. Siapa sih tokoh yang ingin dinikahi oleh Awang? Putri Cendana. Apa Awang dijuluki sebagai si tangan besar? Memiliki kelainan fisik berupa tangan yang sangat besar. Jadi kesimpulannya, hikayat yang telah kita pelajari adalah salah satu jenis cerita rakyat yang dapat kita simak dengan baik sehingga kita dapat memahami isi cerita hikayat, ciri-ciri atau karakteristik hikayat di dalamnya. Terima kasih semuanya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dalam memahami isi dari hikayat dan karakteristik hikayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.